Miskin itu soal mindset, Pak. Bukan kondisi kantongmu. Saudara di kantongmu bawa uang 10 juta, tapi Anda mindsetnya miskin, jangan. Ya. Jadi kita belajar dari Sodom dan Gomora ini supaya minoritas ini benar-benar berdoa untuk bangsa ini. Di situ saya mulai sadar, ya. Jadi rupanya hukum Pareto itu juga diciptakan 20% minoritas di Indonesia akan berdoa untuk 80% mayoritas. 20% kekayaan di Indonesia ini, ya, memiliki 80%, sedangkan yang 80% cuma memiliki 20%. Saudara tahu kenapa sih orang Cina itu sekarang kaya-kaya? Tahu sejarahnya? Waktu zaman Soeharto, saya itu menikmati dari saat Bung Karno sampai sekarang. Berapa presiden, Pak? 6 atau 7? 7 presiden. Nah, zamannya Soekarno itu semuanya susah. Saya melihat bagaimana pembunuhan PKI dengan mata kepala saya sendiri. Ya, teman saya di bangku belakang 4 orang hilang, nggak balik lagi ke bangku sekolah. Kena PKI. Pembunuhan di mana-mana. Jadi kalau malam itu dengar teriakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah pembunuhan semua. Neonisasi belum ada, jalan aspal belum ada. Jadi teman saya itu dipaksa oleh orang-orang NU, ya, mengawal pembunuhan ratusan PKI. Caranya gimana? Teman saya gila sekarang. Cina Probolinggo. Jadi di sini ada 2 orang. Jempolan saya dengan jempolan teman saya itu diikat dengan kapak. Ya. Terus menuju ke satu lubang. Kemudian yang memotong kepala itu gayanya cuma begini, duduk begini, ya. Ini kan tadi ada 2 orang kan, yang satu kepalanya ditarik sama celurit, kita cepur, yang satu nyaksikan, Pak. Baru yang kedua, ngeri nggak saudara? Dan dia menyaksikan ratusan orang PKI itu. Siapa yang PKI sampai hari ini gua nggak tahu juga. Ya. Sejarah Indonesia banyak dibohongi, Bu. Banyak dibohongi. Ya. Tapi Tuhan nggak bisa dibohongi. 35 tahun lalu mulai terungkap oleh buku-buku. Kita berdoa supaya Indonesia ini kalau terjadi revolusi sosial itu menjadi korban. Membershipnya itu Cina sama Kristen. Itu membership. Gak usah pakai kartu anggota member. Anda udah jadi member, saudara. Makanya doa syafaat kita itu harus seperti Abraham. Kalau ada 10 aja, Tuhan dukung enggak? Tapi Abraham nggak berani ngomong kalau ada 1. Karena 1 orang pun nggak ada yang benar. Tapi 2000 tahun kemudian, Yesus ngomong, 1 cukup Tuhan, selamatkan bumi ini. Jadi orang kalau nggak percaya Yesus itu keliru. Jadi Abraham sudah menubuatkan ada 1 orang yang menyelamatkan bumi ini, yaitu Yesus. Abraham nggak berani mengucapin, Bu. Sampai 5 orang, nggak ada yang benar saat itu. Tapi Yesus, 1 orang, kita dibenarkan. Amin. Amin. Ini pengertian yang akhirnya saya tahu. Oh, saya mengerti Tuhan. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, ada hukum Pareto, 80 istri piring 20. 80% kekayaan di Indonesia dimiliki oleh minoritas yang 20%. Sedangkan mayoritas 80%
cuma mampu memiliki 20% kekayaan Indonesia. Oh, saya tadi ngomong lupa ya. Waktu zaman Soekarno, sekolah Cina beredar semua kan. Ada yang Xiaochong, ada apalah, saya lupa. Kita masuk ABRI, nggak bisa. Paling cuma dapat jatah 1%. Masuk sekolah kedokteran, orang Cina udah nggak bisa. Nah, karena nggak ada peluang, akhirnya orang Cina ini semuanya cari duit. 30 tahun cari duit. Akhirnya orang-orang Cina itu sejarahnya. Tapi Soeharto itu pintar. Di luar anti Cina, di dalam dia mau ngomong sama Cina untuk dagang. Namanya Soeharto kok, mati juga kan. Sekarang dia modal tanggung jawab. Nah. Saya satu hari ketemu Pak Supit. Pak Supit tahun 66 di mana? Waduh, saya ikut gerakan KPK kami, Pak. Waduh, kalau kita tahun 66 ketemu kita buru-buruan. Lawang saya membela Soekarno, you membela Soeharto. Tapi kita akhirnya selamat ketemu satu gereja. Tiap hari saya perang marinir di belakang kita, di sana angkatan darat, ya kan? Jadi tahun 65 itu ngeri. Saya ke sekolah mesti bawa senjata, bawa rantai, ya. Lah kalau cekat, Soekarno atau Soeharto? Kalau cuma 2 orang, gua ngomong Soekarno. Perang lah sama saya. Lah kalau 20 orang, gua nggak ikut siapa-siapa kan, pasti cerdik seperti ular, tapi itu seperti merpati, ya, pengki di lapang. Jadi itu yang membuat saya di hobi berkelahi akhirnya, Bu. Kalau nggak kita mati, ya, pulang malam saya pernah dicegat. Karena cuma satu ya, saya kebukin udah selesai. Jadi hidup saat itu sangat mengerikan. Jadi mari saya ajak kita semua berdoa syafaat untuk negeri di mana kita dilahirkan, kita dibesarkan, dan kita cari makan di tempat ini. Ya, jadi kita negosiasi lah sama Tuhan. Kalau Indonesia ada 5 orang benar, kan lebih. Ada berapa juta orang Kristen, kita dibenarkan. Jadi Tuhan nggak melihat bangsa ini, sudah. Tuhan melihat Anda dan saya. Amin. Untuk itu Indonesia selamat. Jadi akhirnya saya menyerah, ya udahlah, saya mau berdoa untuk Indonesia. Ternyata saya tahu sejarahnya, ya. Jadi saya khotbah nggak panjang-panjang. Baru-baru ini kan ramai kan, katanya Yesus mau datang kedua kali. Tapi baik, saya akan tunjukkan kepada saudara kiamat secara ilmiah, ya. Saya bukan pendeta yang suka ngomong, waduh nanti tanggal sekian ada lembu merah, lembu hijau. Bodoh amat lah. Kalau saya otaknya otak logika. Saya membaca bertahun-tahun dari sebuah buku dan saya menyimpulkan tanda-tanda kiamat yang akan terjadi. Dan sekarang sudah terjadi secara logika dan ilmiah, ya. Oke, silakan Mas. Lagunya dulu.